Namaku Raka. Awalnya aku cuma pengen istirahat dari kerjaan dan balik kampung ke rumah nenek di Jawa Tengah. Tapi, karena rumah beliau udah kosong puluhan tahun, aku jadi satu-satunya orang yang nginep di sana. Rumahnya model joglo, tua, dan katanya sih keramat. Tapi aku gak percaya hal-hal begitu. Sampai malam itu datang. Aku tinggal dan kerja di Jakarta. Rutinitas tiap hari bikin kepala rasanya kayak mau meledak. Kerjaan di agensi, deadline terus ngejar, clean cerewet, dan hidup rasanya kayak lari maraton tiap hari. Jadi waktu aku dapet cuti 5 hari, tanpa mikir panjang aku mutusin buat balik ke kampung. Gak ada niat aneh-aneh, cuma pengen tenang, jauh dari bising kota. Rumah nenekku terletak di sebuah desa kecil di lereng perbukitan, sekitar 1 jam dari pusat kota. Nama desanya nggak terkenal, bahkan kalau dicari di Google Maps, kadang sinyal pun hilang. Tapi itulah yang aku cari. Ketika aku sampai, jalanan udah mulai sepi. Langit sore mulai berubah warna keemasan, dan aroma tanah basah sehabis hujan semalam masih terasa pas mobil travel berhenti di pertigaan. Aku turun dan lanjut jalan kaki sejauh beberapa ratus meter ke rumah nenek. Di sepanjang jalan, beberapa warga desa menyapaku. Mereka masih kenal aku meskipun terakhir kesini hampir 10 tahun lalu. Aku cuma senyum, angguk-angguk sopan, dan bilang kalau aku mau nginep di rumah nenek sebentar. Reaksi mereka aneh. Salah satu ibu-ibu bahkan nyuruh aku, kalau bisa jangan malam-malam, nak, rumah itu udah lama kosong, takutnya, ya, tahu sendiri lah. Tapi aku cuma senyum, mengira mereka cuma percaya tahayul kampung. Sampai aku berdiri di depan rumah joglo itu. Rumahnya besar, berarsitektur khas Jawa, pilar-pilar kayu jati yang menjulang tinggi, dan ukiran halus di pintu depan yang masih kokoh. Tapi debu dan lumut sudah menempel di mana-mana. Atap gentengnya sebagian udah miring, dan kaca jendelanya agak burak. Meski begitu, rumah itu masih kelihatan anggun, angker. Tapi anggun, aku buka pintu dengan kunci yang dikasih Pak Lurah. Karena beliau yang selama ini jaga rumah itu. Saat pintu terbuka, aroma apek langsung menyambut. Campuran antara kayu tua, debu, dan sesuatu yang gak bisa aku jelaskan. Aku masuk pelan-pelan, menyalakan senter dari ponsel, karena listrik belum dinyalakan. Suasana dalam rumah gelap dan dingin. Ruang tengah masih lengkap dengan kursi-kursi rotan tua dan satu meja bundar dari kayu jati. Di dinding masih tergantung foto hitam putih kakek dan nenekku dengan wajah serius dan tajam. Aku jalan ke kamar nenek, bersih, karena katanya pernah dibersihin warga pas lebaran kemarin. Tapi suasananya tetap berat, kayak ada yang ngeliatin. Aku coba cuek, taruh tas, beberes, nyalain lilin. Karena listrik belum bisa dinyalakan hari itu, Pak Lurah janji bakal bantu besok. Malam itu aku duduk di teras depan, ngeliatin bintang, sambil ngopi sacat. Suara jangkrik, angin sepoi, dan lampu minyak kecil di pojok bikin suasana jadi kayak masa kecil dulu. Aku hampir lupa kenapa dulu aku suka banget tempat ini. Tapi rasa tenang itu cuma sebentar. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba angin berubah, bukan cuma dingin, tapi bawa aroma bunga melati yang kuat banget. Padahal, gak ada bunga di sekitar. Teras, aku merinding sedikit, tapi masih berusaha mikir logis. Mungkin cuma bunga dari halaman belakang. Aku masuk ke dalam, nutup pintu, dan masuk kamar. Baru juga rebahan, aku dengar suara langkah kaki, pelan. Seperti ada orang jalan di ruang tengah. Kukira mungkin tikus atau kucing. Tapi suaranya berat, seperti langkah sandal kayu. Tok, tok, tok. Aku bangun, ambil senter, dan keluar kamar. Ruang tengah kosong. Lilin di meja masih menyala, tapi nyalanya bergetar, seperti ditiup angin. Padahal gak ada angin. Aku jalan pelan-pelan, jantung makin kencang. Lalu aku lihat pintu ruang belakang sedikit terbuka. Pintu itu dulunya gak boleh dibuka, kata nenekku. Isinya cuma bilik kosong. Katanya dulu buat tempat simpan perabot lawas. Tapi malam itu, pintunya bergerak sendiri. Pelan kreka, aku mendekat. Pelan-pelan deg-degan, senterku genggam kuat-kuat. Saat ku dorong pintunya sedikit lagi, tiba-tiba senterku mati, layarnya gelap total. Padahal baterai masih 80%, aku coba pencet-pencet, gak nyala juga. Dan saat itulah aku dengar suara seseorang bisik dari dalam bilik, "Rakan, pulanglah, pulang sekarang." Aku spontan mundur, nafasku ngos-ngosan, dan tanpa mikir panjang aku balik ke kamar, kunci pintu, dan tarik selimut meski udara dalam kamar panas dan lembab. Aku gak tidur malam itu. Kupasang headset, muter lagu keras-keras,
tapi rasa merinding gak helan. Paginya, aku bangun dengan mata sembab. Kupikir itu cuma halusinasi, tapi waktu aku buka pintu kamar, di ruang tengah, ada bekas langkah kaki. Basah, tapi tanah di luar kering. Langkah kaki itu menuju bilik belakang. Aku mulai ngerasa aneh, tapi tetap bertahan, karena pikiranku masih logis. Nenekku orang baik. Rumah ini tempat aku main dulu waktu kecil, gak mungkin ada yang jahat, kan? Tapi desa ini punya cerita yang gak semua orang mau ceritain. Dan ternyata, aku baru masuk ke dalamnya, itu baru permulaan.